Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Jadi, sebagaimana saya sampaikan tadi langsung ya. Dan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Selanjutnya adalah al-farqu bainal hadisil qudsi wal hadisin nabawi. Perbedaan antarane ing dalam antarane hadis qudsi dan hadis nabawi. Al hadisun nabawi, al hadisu utawi hadisun nabawi sampai iku ismani. Ada dua bagian, ada dua bentuk hadis hadis nabawi itu. Rupane yang pertama adalah qismu tauqifi. Qismu tauqifi yaitu bagian pertama hadis hadis nabawi dalam bentuk tauqifi. Wa huwa utawi qismu tauqifi, hadis qismu tauqifi iku alladzi kang talaqqa wis menerima sapa ar-rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matmunahu ing kandungane hadis minal wahyi dari wahyu fabayyana moko wis jelasaken sapa rasul hu ing hadis linnasi maring manungsa bikalamihi kelawan kalame Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qismu lan utawi iki bagian iku wa ingkana lan lamun ono apa matmunahu kandungane hadis iku mansuban disandaraken, dinisbatkan ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan maring Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu moko sak temene hadis qudsi min haitsu huwa kalam, min haitsu dari segi pembicara, min haitsu huwa kalam dari segi pembicara iku hara bi ayyan suba selayaknya kelawan yento yun sabah bi ayun sabah, berarti kelawan yento dinisbatkan opo hadis opo hadal kism hadis kismu tauqifi ini ila rasul maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis ya? Ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya anal kalama karena saat teneme ucapan innama angin mestine yun sabu disandarkan atau dihubungkan apa al kalam ila qailihi maring yang mengucapkan kalam, disandarkan kepada yang mengucapkan kalam. Wa in kana wa ing lamun lan lamun ono fihi wa in kana lamun ono apa wa in kana lamun ono apa wa in kana fihi minal makna wa in kana fihi ing dalam kalam ini ya, fihi dalam kalam minal makna qad talaqahu an wali wa in kana lamun ono apa qail wong berkata fihi ing dalam kalam minal makna dari makna qad talaqahu wis menerima sapa qail hu ing kalam an ghairihi saking sakliyane qail. Jadi kalaupun ucapan itu asalnya dari selain dari orang lain yang kemudian diucapkan oleh orang yang mengucapkannya, maka kalam itu tetap disandarkan kepada orang yang mengucapkan.
Jadi kalaupun maknanya itu dari orang lain yang diterima, kemudian diucapkan dalam bentuk kalam oleh seseorang, maka penyandarannya kepada yang mengucapkannya, bukan dari orang lain yang memberikan makna itu tadi. Maksudnya seperti itu. Itu yang disebut dengan tau tau tauqifi. Ya, ada tauqifi. Jadi yang tauqifi ini adalah Rasul menerima makna, Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari wahyu itu maknanya yang diambil oleh Rasul, kemudian disampaikan oleh Rasul dengan lafadz dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu namanya tauqifi. Kalaupun maksudnya ya makna itu didapat oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena redaksinya, kalamnya itu yang mengucapkan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lafadznya, kalamnya itu dilafatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk, kemudian makna tadi itu dilafatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan hadis nabawi yang bersifat atau dalam berbentuk tauqifi. Yang pertama. Yang kedua, waqismu taufiqi. Ada yang hadis itu bagian berbentuk taufiqi. Wa huwa utawi ismun taufiqi iku alladzi kang istambata, menetapkan, memutuskan sapa hu ing hadis kismu taufiqi sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi saking pemahamane Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Li annahu kana satamani kanjeng Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mubayyinun, penjelas lahu maring Al-Qur'an. Au istambata, atau menggali atau menetapkan sapa Rasul hu ing hadis kismu taufiqi bita'amuli kelawan pertimbangan wal ijtihadi lan ijtihad. Bahadal qismu al istimbati al ijtihadi, lan iki bagian yang bersifat penggalian atau penetapan dan bersifat ijtihadi, iku yukirru bakal menegaskan hu ing hadis yang taufiki ini, hu ing hadal kism al istinbati al ijtihadi al wahyu apa wahyu idza kana nalikane ono apa jakane lakari ono apa hadal kism al istibati al istihadi, ya, yang kita tahu sawaban benar. Wa idza waqa'a nalikane terjadi fihi ing dalam hadis Nabi yang kismu taufiki khotoun, salah, terjadi kesalahan juz'iyun yang bersifat juz'i, bersifat bagian-bagian, tidak umum. Nazala maka turun apa al wahyu bima kelawan sesuatu fihi ing dalam hadis
Qismu taufiki ini as-sawabu utawi as-sawabu fihi iku ing dalem yang salah tadi khotoun juz'iyun iku as-sawabu utawi yang benar. Jadi kalau misalnya ada yang ini akan turun Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an akan turun wahyu untuk memberikan untuk membenarkan, akan turun wahyu untuk membenarkan. Walaisa hada al-qismu kalamullah qat'an. Walaisa lan ora ana hadzal qismu, walaisa ora ana apa hadzal qismu, dan tidaklah hadis nabawi yang dalam bentuk taufiki ini iku kalamullahi, kalam Allah qat'an, sama sekali mutlak, sama sekali bukan adalah kalam Allah. Karena disebut, karena bukan sama sekali bukan kalam Allah, karena jelas-jelas bahwa hadis yang qismu taufiki ini adalah betul-betul ijtihad dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah SWT, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan dengan ijtihadnya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, dengan ijtihad Kanjeng Nabi Muhammad tentang apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Seperti itu. Ketika ada yang kurang watabayanu lan jadi jelas, watabayanu lan jadi jelas min dzalika saking mengkono-mengkono penjelasan yang di atas itu tadi, apa annal ahadisa an-nabawiyah bi kismaiha, sak temene pira-pira hadis kang bangsa nabawi, maksud Nabi bi kismaiha kelawan dua bagiane hadis an-nabawiyah, rupane atau qifi berbentuk atau qifi wa taufiqi lan taufiqi al-ijtihadi wa tabayyan menjadi jelas min dzalika. Ya, adalah hadis atau an-nabawiyah bi kismaiha atau qifi adalah hadis an-nabawiyah bi kismaiha, yaitu at-tauqifi wa taufiq al-ijtihadi alladhi kang aqarra wis menegaskan hu ing at-taufiqi al-ijtihadi apa al-wahyu iku yumkinu memungkinkan apa ayyuqala yento mengatakan apa fiha ing dalam ahad an-nabawiyah inna maraddaha sak temene sumber hadis an-nabawiyah jami'an halis kabihane bi jumlatiha lawan jumlah hadis qudsi, hadis an-nabawi ilal wahyi maring wahyu. Jadi dari penjelasan yang di atas tadi bahwa hadis nabawi itu ada yang hadis taufiqi. Hadis taufiqi itu hadis yang maknanya dari Allah, kemudian lafadznya dari Rasulullah, kemudian ada yang hadis taufiqi, yaitu yang tadi tauqifi, yang taufiki ini yang Rasulullah SAW menggalinya, menetapkannya dengan ijtihad kajian Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan Al-Quran, yang kemudian itu pun
dikuatkan dengan turunnya wahyu, ya, dengan turunnya wahyu, maka benarlah atau mungkinlah atau bisa untuk dikatakan atau disebut bahwa sumber daripada inna maraddah jami'an, sumber daripada hadis Nabi semuanya itu adalah wahyu. Wa hadzalan utawi iki yumkinu ayyuqal fiha inna maraddah jami'an bi mujamalatin ila wahyi, iku makna qaulihi ta'ala fi rusulina sallallahu alaihi wasallam, adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya wa ma yantiqu lan apa yang wa ma yantiqu lan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya Rasul. Tetapi huwa utawi mayantiku yang disampaikan Rasul iku illa kecuali wahyu yuha, wahyu yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Jadi benarlah bahwa hadis Nabawi itu bukanlah apa yang termasuk hadis Nabawi itu, ya, bukanlah dari hawa nafsu Rasul, tetapi sesungguhnya itu merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadisul qudsi lan hadis qudsi wal hadisul qudsi dan utawi hadis qudsi makna huyo makna hadis qudsi iku min indillahi azza wa jalla, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Yulqa disampaikan apa hadis qudsi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi kaifiyati min kaifiyatil wahyi, dengan cara saking piro-piro carane wahyu. La ala ta'yini, ora dengan cara yang tertentu. Jadi hadis qudsi pun sama, diterima oleh Kanjeng Nabi, caranya sama seperti Kanjeng Nabi menerima wahyu, sama seperti penyampaian wahyu. Amma alfazuhu, amma alfaz adapun utawi piro-piro lafaz hadis qudsi iku famin indir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rajih, dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling kuat, ya. Manisbatuhu lan utawi penisbatane hadis qudsi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nisbatu lan utawi penisbate hadis qudsi ilallahi taala maring Allah Subhanahu wa taala iku nisbatun limat munihi, penisbatan atau penghubungan maring isi kandungane hadis. La nisbatun li alfadhid, bukan nisbatan penghubungkannya maring piro-piro lafate hadis. Walau kana lafzuhu min indillahi, lan kalau seandainya ono opo lafzuhu, lafadznya hadis qudsi iku min indillahi, dari sisi Allah, lama sungguh ma kana ora ono hunaka di situ karena lama makana opo lamalan teman-teman ma ora kana ono opo hunaka di situ, maksudnya laukana lafzuhu min indillahi farqa iku farqa, perbedaan bainahu ing dalam antarane hadis qudsi wa bainal Qur'an, dalam di antarane Al-Qur'an. Wala waqa'alan teman-teman bakal terjadi atau melakukan apa at-tahadda, tantangan bi uslubihi kelawan
susunan hadis qudsi wa ta'abbadulan akan terjadi, akan dilakukan apa atau ditentukan terjadi apa ata'abudu menjadikan apa ata'abudu diletakkan juga diletakkan apa ata'abudu bernilai ibadah bitalamati kelawan membaca hadis qudsi ya. Wayaridu ala hada syubhatani wayaridu lan muncul ala hada ing atase iki terkait hadis qudsi itu tadi syubhatani apa syubhatani dua keraguan-raguan. Asyubhatul ula utawi keraguan yang pertama iku annal hadisa an-nabawiyah annal hadisa sak temani hadis an-nabawi iku wahyu bil makna dengan makna kadzalik hale podo sama kadzalik walabdu minar rasul walabdu utawi lafaz iku minar rasul saking rasul sallallahu alaihi wasallam falimada lan mengapa la nusammihi ora memberikan nama sapa kita di ing hadis nabawi qudsian ing hadis qudsi aidon hali juga. Jadi setelah adanya penjelasan tentang hadis-hadis di atas, hadis nabawi, hadis qudsi, hadis nabawi ini ada dua bentuk. Nah, kenapa kok hadis nabawi itu kalau misalnya hadis nabawi itu adalah wahyu yang diterima Rasul secara makna dan lafaznya dari Rasul, mengapa kok tidak dinamakan dengan hadis qudsi? Wal jawab, jawabannya adalah innana sak temani kita iku naqta'u menyatakan sapa kita fil hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi binuzuli maknahu min indillahi kelawan turune maknai hadis qudsi dari sisi Allah li urudin nasi asy-syar'i dengan turunnya dengan munculnya dengan adanya nas yang sesuai dengan syar'i syarak ala nisbatihi ing atase penisbatannya kepada penisbatannya hadis qudsi ilallahi maring Allah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qala Allah taala au yaqulullah taala. Nah, jadi kalau hadis qudsi itu sudah ada ketentuannya yang menunjukkan bahwa ini adalah maknanya dari Allah, kemudian dia diberi ketentuan yang sesuai dengan syar'i, yaitu dengan adanya tambahan dalam ada tambahan redaksi dalam sabda Rasul itu dengan adanya tambahan redaksi qalallahu ta'ala atau yaqulullahu ta'ala. Walidha oleh karena ada redaksi qalallahu ta'ala dan yaqulullahu ta'ala itu samaina memberikan nama sapa kita hu ing hadis qudsi iku qudsiyan hadis qudsi bi khilafil hadisin nabawiyah kelawan berbeda dengan piro-piro hadis nabawiyah fa innaha maqon sak temene hadis nabawiyah iku lam yarid ora turun tidak ditentukan ya fiha ing dalam hadis an-nabawiyah apa mislu hadzal nas sepadanane iki nas iki ya nas wa yajuzu lan menang
fi kulli wahidin minha ing dalam saben-saben suwijine hadis an-nabawiyah apa ayakuna yen ono apa matmunahu kandungane hadis an-nabawiyah iku mu'alaman diajarkan atau diberitahu, mu'alaman diajarkan atau diberitahu bil wahyi kelawan wahyu yang disebut dengan hadis tauqifi. Jadi hadis tauqifi itu diketahui isinya melalui wahyu. Wa ayakuna lan yen ono apa kullu wahidi minha iku mustambaton ditetapkan bil ijtihadi kelawan ijtihadi kanjeng Nabi ai taufiqiyan atau disebut dengan hadis kanjeng Nabi taufiqi. Walidha oleh karena itu samaina memberikan nama sapa kita al-kulla ing saben-saben nabawiyan ing hadis nabawi wukufan hale berhenti bitasmiyati ing dalam penamaan indal haddil maqtu'i bihi kelawan pembatasan yang pasti bihi kelawan kul. Jadi karena maka hadis nabawi itu baik yang tahu fiqih, baik yang tauqifi maupun yang taufiqi disebut dengan hadis nabawi karena yang memiliki batasan yang sudah pasti tadi itu. Walaupun ono ladaina di sisi kita apa ma sesuatu yumayizu dan seandainya ono ladaina di sisi kita ma apa sesuatu yumayizu yang bisa membedakan apa ma al wahyu atau tauqifi yang tauqifi basamainahu qudsiyan kadzalik sungguh akan memberikan nama sapa kita hu ing hadis yang tauqifi ing qudsiyan hadis qudsi kadzalik hale mengkono hale juga kadzalik seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah hadis yang ya ini pemahaman saya. Kalau kita misalnya bisa membedakan ini hadis tauqifi, hadis taufiqi, maka ya bisa saja kita memberikan nama dengan hadis qudsi. Ya, yaitu dengan memberikan itu ada qaul Allah Taala wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Allah Taala. Wa asyubhatu ats-tsaniyah keraguan yang kedua annahu sak temene kelakuan idza kana ono apa labdul hadis sil qudsi idza kana nalikane ono apa labdul hadisi lafaz hadis al qudsi minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama wajahu nisbatuhu ilallahi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala au yaqulu ta'ala. Idza kana labdul hadis wal qudsi minar Rasul. Saya enggak. Iya cepetan, Dek.
Masya Allah, iki ayah lagi rekaman iki. Sorry ya. Apa ya? Apa ya? Kaya naga. Annahu sak temene kelakuan idza kana ana apa lafdzul hadis al kursi minar rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana nalikane ana apa lafdzul hadis al kursi iku minar rasul sallallahu alaihi wasallam fama wajhu nisbatuhu ila Allah bi qaulihi qala ta'ala fama dan apa arah nisbatnya kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah. Jadi apa dasar itu, apa alasan wajib apa ya apa dasar apa ininya penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qala Allah taala dan ya au yaqulullahu taala. Ini wal jawab anna hadza anna sak temene iki penisbatan ya, penisbatan seperti ini iku sa'ighun fil arabiyati, sesuatu yang lumrah yang diizinkan fil arabiyati di dalam bahasa Arab. Haitsu yunsabu haitsu nalikani yang disebut dinisbatkan apa al kalamu ucapan bi'tibari matmunihi dengan penggambaran kandungannya kalam la bi'tibari al-fadhi, tidak dengan pengungkapan isi kalam, kandungan kalam, la bi'tibari al-fadhi, tidak dengan pengungkapan lafaz-lafate kalam. Fa anta taqul moko fa anta moko utawi sira iku taqulu berkata sapa sira hina tatkala tansiru memasukkan sapa sira baitan ing satu bait minas syair dari syair yaqulu berkata sapa asyair orang yang bersyair kada seperti ini. Jadi misalnya kita menulis tulisan, kemudian kita memasukkan di dalam tulisan kita itu sebuah syair dari seorang penyair. Ya, syair dari seorang penyair. Maka ya itu sah-sah saja gitu loh. Kola syair, kola misalnya Butet Kertarajasa, seorang penyair. Sebentar ya anaknya. Bersair, kemudian syairnya itu kita masukkan di dalam tulisan kita. Telah berkata seorang penyair terkenal Butet Kertarajasa. Apa syairnya? Sah-sah saja begitu. Wahinama dan tatkala wahinama lan tatkala tahki bercerita sapa sira ma ing atau menceritakan sapa sira ma ing sesuatu samikta kang wis mendengar sapa sira hu ing ma min sahsin dari seseorang yaqulu berkata fulan, seseorang berkata fulan sapa fulan kaza. Nah, jadi misalnya kita menceritakan tentang apa yang kita dengar dari seseorang. Ada, misalnya kita bercerita,
bercerita tentang kisah seorang raja yang bijaksana. Nah, raja itu mengatakan begini. Nah, itu sah-sah saja kan. Waqada waqada hukiya atau waqad haka telah menceritakan apa Al-Qur'an Al-Karim an Musa tentang Nabi Musa wa Fir'aun dan Raja Fir'aun wa ghairihima lan sakliyane Musa dan Fir'aun matmuna kalamihim terkandung mengandung ucap-ucapane Musa dan Fir'aun wa ghairihima bi alfazi ghairi alfazihim dengan pira-pira lafaz yang bukan lafate Musa, Nabi Musa, Raja Fir'aun dan selainnya Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Wa uslubi ghairi uslubihim dan dengan tata bahasa yang bukan tata bahasa dari bahasanya Nabi Musa, Nabi Fir'aun dan lain sebagainya. Wa nusiba lan dinisbatkan apa zalika mengkono-mengkono cerita ilaihi maring mereka, yaitu Nabi Musa, Raja Fir'aun dan selainnya. Jadi sah-sah saja ketika kita menisbatkan sesuatu itu kepada yang lainnya, pada sumber, tapi dengan bahasa kita, tidak dengan bahasa yang kita nisbatkan itu, sah-sah saja. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idnada rabbuka Musa aniqtil qaumadh dhalimin, qauma fir'auna ala yattaquna qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani farsil ila haruna falahum alayya dhammun fa akhafu ayyakatulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasula rabbil alamin an arsil ma'ana bani israila qala alam nurabbika fina walidan walabitha fima min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin fa faratu minkum lamma khiftukum wa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku dan kawannya, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lepaskan Bani Israel bersama kami. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal di antara keluarga kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk orang-orang yang tidak membalas budi. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhan memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku adalah disebabkan perbudakan darimu terhadap Bani Israel. Fir'aun bertanya, apa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab,
Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu termasuk orang-orang yang mempercayainya. Ya, ini contoh yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang percakapan antara Nabi Musa dan Raja Fir'aun, tetapi Allah menceritakannya dengan bahasa, dengan tata kata, dengan bahasa, dengan susunan kata ya yang berbeda, tidak seperti bahasa atau susunan kata yang diucapkan oleh Nabi Musa dan Raja Fir'aun, tetapi dengan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sah-sah saja. Jadi tidak masalah. Yang penting dikasih keterangan qala Allah Ta'ala au yaqulu Ta'ala. Jadi sah-sah saja Rasulullah SAW menyampaikan apa yang apa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinisbatkan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan bahasa Rasulullah SAW sendiri. Itu sah-sah saja. Oke. Saya kira cukup, dan saya mohon maaf kalau dalam hadis ini, dalam video kali ini, rekaman ini ada ya anak-anak ini, ya doakan saja semoga jadi anak yang solih semuanya, dua-duanya, anak yang berbakti kepada bangsa dan negara, berbakti kepada agama, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, kepada guru-guru, membahagiakan Allah, membahagiakan Rasul, membahagiakan orang tua, membahagiakan guru-guru. Anak yang baik, anak yang soleh, anak yang barokah. Bijahi Nabi Muhammad SAW, bibarkati mustami'in wa mu'alimin wa muta'alimin kullu, bijahi Nabi Muhammad SAW. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya rekaman yang ini, maka untuk pasal yang kedua, penjelasan tentang Al-Quran juga sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke penjelasan tentang wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.